There's not much to do when all I Oke gengs, ini waktunya Mi bacain curhat kalian. Langsung ya. Halo Mi, saya mau cerita. Saya ibu dari 3 orang anak, menikah 12 tahun dan tidak bekerja. Suami saya pulang beberapa minggu sekali karena pekerjaannya di luar kota. Dia tidak transparan dengan pendapatannya dan selalu mendahulukan uang untuk ibunya daripada istri dan anak-anaknya. Suami seringkali kekurangan, tapi suami tidak bisa diajak bicara dan tetap maunya mendulukan kebutuhan ibunya. Ibunya pun sangat ikut campur dalam rumah tangga kami, tapi saya berusaha sekuat tenaga untuk mencoba mengatur dan mencukupkan uang dari suami yang selalu kurang. Sikap suami kepada saya selama ini sangat dingin. Kami jarang berkomunikasi, jarang berhubungan badan, mungkin hanya beberapa kali saja dalam setahun bisa dihitung jari. Kalau saya nggak chat, dia nggak akan chat saya. Intinya kami sudah seperti orang lain. Bahkan saat dia sedang di rumah pun, pulang, kami tidak bicara. Tiap saya ajak bicara soal rumah tangga dan masalah-masalah yang saya hadapi, dia tidak pernah peduli. Dia pun tidak pernah memperhatikan saya sama sekali. Saya merasa sangat kesepian, sendirian, dan tidak bahagia. Singkat cerita, saya bertemu dengan teman SMP yang sudah punya istri, tapi belum punya momongan, menikahnya sudah 13 tahun. Katanya pernikahannya pun banyak masalah dan tidak bahagia. Dia sangat baik dan perhatian, setiap minggu memberi uang untuk saya dan anak-anak, sampai saya pun akhirnya menyerah dan menjalin hubungan dengannya. Saya sangat bahagia dan tenang sama dia, Mi. Saya mau punya suami seperti dia. Tapi saya juga merasa sangat bersalah kepada keluarga saya. Saya harus apa ya, Mi? Saya bingung sekali. Itu beratnya kondisi yang lagi kamu hadapin ya. Dan dia cukup bisa dimengerti ya dengan kondisi ini. Pastinya kamu jadi amat sangat bingung. Tapi mari kita coba bahas. Sekali lagi Mimi cuma mau ngingetin ya, disclaimer, Mimi ini bukan marriage expert. Jadi kamu benar-benar harus filter banget apa-apa yang Mimi omongin di video ini. Oke, seperti Mimi sih nggak akan bahas satu persatu ya masalah-masalahnya, karena menurut Mimi ini tuh kondisi yang udah runyam banget. Ibarat nasi udah jadi bubur, semuanya udah salah. Suami pelit dan lebih duluin ortu daripada anak istri itu salah. Hubungan suami istri udah dingin dan udah mati rasa itu salah. Suami nggak pedulian itu salah. Suami nggak transparan soal keuangan itu salah. Tapi istri yang melakukan perselingkuhan dengan suami orang lain, meskipun itu membuatnya sangat bahagia dan dilakukannya dengan cara baik-baik dan tenang-tenang aja, I'm really sorry, tapi ini juga sangat salah. Sedikit pun nggak bisa dibenerin. Dimengerti bisa, alasannya diterima bisa. Tapi untuk dibenarkan sampai kapanpun nggak akan pernah bisa. Karena bahkan dalam agama sekalipun, poliandri itu haram. Oke? Tapi mari sekarang kita bahas secara keseluruhan. Walaupun yes, Mimi ngerti banget kondisi ini pasti sangat membingungkan buat kamu. Tapi sebagai perempuan dan ibu dari 3 orang anak, seharusnya mereka udah bisa jadi kekuatan buat kamu. Tegas sama kondisi apa yang kamu mau dan harus kamu lakukan. Yang jelas kalau sesuai dengan cerita kamu, sepertinya emang mengharapkan suami bukan lagi menjadi pilihan. Berharap dia akan berubah, berharap situasi ini akan berubah, sepertinya memang kemungkinannya sangat kecil. Tapi berharap ke suami orang juga bukan jawabannya ya bun. Satu-satunya orang yang bisa kamu harapin untuk menjadi lebih baik lagi setiap harinya adalah kamu. Cuma kamu yang bisa merubah kondisi dan situasi kamu sekarang dengan satu pilihan saja, yaitu memilih untuk jadi ibu dan perempuan yang lebih baik lagi, lebih mandiri, lebih berdaya, lebih produktif, dan pastinya jadi perempuan yang menghasilkan. Cuman itu Mimi lihat satu-satunya pilihan yang bisa kamu ambil sekarang. Karena pilihan jadi perempuan yang lebih baik, lebih mandiri, lebih kuat finansial, pilihan itu gak akan pernah salah. Endingnya ke depan mau seperti apapun, kehidupan kita akan tetap stabil bersama anak-anak. Apalagi kalau kondisinya udah kepepet begini, kayak pernikahan kita udah di ujung tanduk. Berarti kan kayak ada kemungkinan kita sama suami bakalan bercerai, sehingga ya nanti kita akan jadi single parent, which is itu artinya kita emang harus mandiri secara finansial. Jadi fokusnya emang harus ke situ sih. Tapi kalau kita bahas kondisi kamu sekarang, ini lihat ada 4 pilihan keputusan yang mungkin bisa kamu ambil. Oke lanjut. Tapi sebelum membahas 4 pilihan yang mungkin kamu punya ini, sebelumnya Mimi mau ngomong ada 2 hal yang harus jadi pegangan kamu. Apapun keputusan yang kamu ambil nanti, 2 hal ini sangat penting untuk terus-terusan kamu pegang jadi tujuan kamu. Karena tujuan menentukan sikap. Kalau kamu salah masang tujuan, maka sikapmu juga akan salah, sehingga endingnya pun kemungkinan besar akan salah. Jadi 2 hal ini adalah hal yang sangat penting banget untuk jadi pegangan kamu dan untuk kamu inget-inget terus. Pertama, tujuan utama yang harus kamu pegang. Tujuannya adalah aku mau mandiri, mau berdaya, mau kerja, mau punya usaha, intinya mau bisa cari uang, kumpulin uang sampai cukup biar bisa hidup tenang sama anak-anak dengan atau tanpa suami. Aku mau jadi perempuan yang punya cita-cita besar dan aku mau jadi ibu yang berhasil mengantarkan anak-anakku sukses dan bahagia. Cuma ini tujuannya, oke? Itu hal pertama yang harus jadi pegangan kamu. Kedua adalah hal-hal yang gak boleh kamu lakukan. Hal-hal yang gak boleh kamu lakukan adalah jatuh cinta sama selingkuhanmu sampai lupa dunia, sampai kamu pengen memiliki dia, bahkan sampai kamu punya niat jahat sama istrinya.
no, big no. Dan hal lain yang gak boleh kamu lakukan adalah lupa atau gak fokus dengan tujuan utama kamu. Ngerti ya? Jadi kamu harus ingat-ingat tujuan utama hidupmu sekarang apa dan hal-hal apa aja yang kamu gak boleh lakukan. So, pilihan kamu apapun, dua hal di atas tadi harus selalu jadi pegangan kamu. Oke, sekarang kita bahas tentang pilihan-pilihan yang kamu. Pilihan pertama adalah mempertahankan keadaan apa ada. Kamu tetap sama suami, kamu juga tetap berselingkuh, kamu tetap menerima uang dari suami dan terima uang dari selingkuhan. Dan pastinya tetap fokus untuk kumpulin uang dan bikin usaha atau cari kerja. Yes, kamu bisa aja tetap ngelakuin ini, tapi kamu harus ingat sama resiko. Kalau semua pihak tahu, ya istrinya, ya suami kamu, kemungkinan besar semua yang kamu punya akan hancur dan hilang. Dalam hal ini, kehilangan yang paling besar adalah kemungkinan kehilangan anak-anak. Antara akan diambil sama suami kamu, atau anak-anaknya akan menjauh karena kehilangan respectnya sama kamu. Kira-kira kamu siap sama resiko itu? Lanjut. Keputusan kedua adalah ceraikan suami, lanjutkan perselingkuhanmu, dan tetap ya pelan-pelan mulai usaha kumpulin cuan. Nah, resiko keputusan ini adalah mantan suami mungkin aja nggak akan lagi kirim uang, dan bisa aja kamu suatu hari nanti ketahuan sama istrinya selingkuhan kamu. Dan masalah besar pasti terjadi. Bisa jadi selingkuhan mau akan pergi dan balik ke istrinya, atau ya bisa juga sih kamu malah dinikahi. Tapi kamu perlu tahu, kalau itu sampai terjadi, seumur hidup statusmu adalah perempuan penyebab penderitaan bagi perempuan lain. Kalau Mimi sih nggak siap sama status itu. Lanjut, pilihan ketiga adalah tinggalkan selingkuhanmu, lanjutkan dengan suami, dan pelan-pelan mulai fokus cari uang. Pilihan ini pasti berat banget dijalani, tapi mungkin ini salah satu keputusan yang diridoin sama semesta. Dan menurut Mimi, kalau kamu beneran fokus ke anak-anak, jalannya pasti kebuka kok insya Allah. Kedepannya kalau kamu bener-bener udah bisa jadi istri dan ibu yang mandiri dan kuat secara finansial, apapun yang terjadi sama pernikahanmu, nggak masalah. Kamu dan anak-anak akan tetap stabil. Bener-bener merangkak fokus cari uang tuh emang nggak gampang. Susah banget. Tapi balik lagi, kalau fokusnya dan tujuan utamanya buat anak-anak, Mimi yakin sih akan selalu ada jalan dari semesta. Dan kamu gak punya kerugian sama sekali. Pokoknya jadi perempuan yang produktif, berdaya, mandiri, itu pilihan yang gak bakalan salah. Nah, sekarang pilihan terakhir ya. Pilihan keempat, ceraikan suami, tinggalkan selingkuhan, berjuang dari nol sama anak-anak, fokus jadi perempuan mandiri dan kuat finansial. Lihat cari uang aja deh, kamu pasti bisa. Udah banyak banget contoh-contoh single mom yang berhasil. Emang gak gampang, tapi kalau kamu bisa, yakin kamu bakalan jadi perempuan dan ibu yang paling bangga di dunia. Kalau semua impianmu udah tercapai, kamu bisa puas-puasin cari pendamping baru dengan cara yang bener, seleksi yang bener, sehingga kesempatan untuk kamu punya calon yang bener dan bisa bahagiain kamu itu juga besar banget. Banyak loh single mom yang jadi jauh lebih bahagia sama suami baru, ya asal dia milihnya bener. Gak mungkin semesta diem aja, Allah diem aja, gak kasih ending yang bahagia kalau dia lihat kamu berjuang buat anak-anak dan berjuang buat diri kamu sendiri untuk bisa jadi perempuan yang lebih baik lagi setiap hari. Pasti ada jodoh, jalan, rejeki, pokoknya yang lebih baik dari yang pernah kamu bayangkan. Dan kamu harus yakin itu. Nah, sementara ini sih kalau Mimi lihat kamu memang masih belum fokus banget sama tujuan hidup. Masih berfokus sama kekurangan-kekurangan suami dan kelebihan-kelebihan selingkuhan. Masih fokus ngutek-ngutekin perasaan kamu. Padahal di titik sekarang dengan 3 orang anak dan Mimi rasa usia yang jauh udah gak muda lagi, lebih penting untuk mengejar kesuksesan dan kemandirian dibanding fokus sama kekurangan suami atau kelebihan selingkuhan. Kalau kamu fokusnya udah ke masa depan dan ke anak-anak, yakin kamu gak bakalan bingung lagi sih. Jadi menurut Mimi kamu cuma perlu geser fokus kamu aja dan tentuin tujuanmu. Itu dulu deh yang dikuat. Insya Allah kalau itunya udah kuat, kamu akan lebih gampang mutusin mau ngambil yang mana dan segera bertindak. Oke? You've got this!